Syukurlah. Guruku mengajariku. Ce nid sans bilan qui a Gungan. Aku sudah mencapai tingkat ke-9. Kamu beruntung. Coba lihat. Waktu kematianmu kurang dari setengah jam. Seharusnya aku masih bisa menyelamatkannya. Malaikat Maut. Yang satu ini aku ambil kembali. Sembilan keagungan menjadi satu, mengalirkan energi bagai naga berkeliaran. Cahaya keagungan mengental menjadi satu titik. Memisakan Hidev dan Mati, menekan Yin dan Yang. Tarik. Lalu, menggunakan energiku sendiri, akan kuchannel ke titik vital di telapak kakinya. Dia akan hidup kembali. Aduh kepalaku. Guruku tidak berbohong. Energi 9 keagungan, menembus penghalang ke-9. Aku benar-benar bisa menghidupkan kembali orang mati. Apa yang kamu lakukan? Tidak apa-apa, kamu akan segera sembuh. T'as en sebentar l'agi. Tahan apaan? Dasar mesum. Kamu sungguh tega membalas budi dengan kejahatan? Kau belum sembuh total. Tahu, penyakitmu akan kambuh lagi. Director, Nona Santoso ketakutan. Satpam sudah mengawalnya ke bangsal VIP. Dan ada 2 perawat yang menemaninya. Begitu ya. Direktur Wibowo, Anda sebelumnya bilang, menyatakan Melati Sari meninggal. Sekarang dia tiba-tiba hidup lagi. Bukankah itu namanya kesalahan diagnosis rumah sakit? Ini jelas kesalahan diagnosis. Orang mati hidup lagi? ITU tidak masuk akal. Benar. Kita tidak boleh menyinggung keluarga Santoso. Kalau keluarga Santoso membuat masalah, rumah sakit kita tamat. Bagaimana mungkin aku salah mendiagnosisnya? Pasien itu hanya mengalami mati suri sementara. Aku sepenuhnya menyadarinya. Memasukkannya ke kamar mayat, itu adalah terapi stimulasi, bagian dari proses penyadaran. Kau berani-beraninya melecehkan pasien wanita, itu keterlaluan. Nona Santoso memiliki status khusus, dia tidak ingin hal ini tersebar, tapi dia menuntut rumah sakit kita, memberikan penjelasan kepadanya. Mau penjelasan? Aku di dunia ini, harus bertanggung jawab pada siapa? Jangan banyak bicara, kau melecehkan pasien wanita, kalau bukan karena perlunya melindungi reputasi rumah sakit kita, aku sudah memenjarakanmu. Pergi dari sini, sekarang, pergi sana, pikat dia. Pikat dia. Pergi saja, jijik banget. Bagaimana rumah sakit bisa mempekerjakan orang sepertimu? Mesem. Siapa tahu, mungkin diam-diam, dia punya pikiran tidak senonoh terhadap kecantikan sepertiku. Kau tidak mau berkata apa-apa? Kamu nggak mau ngomong apa-apa? Naik ke atas, kemas barang-barangmu dan pergi. Kembalilah ke puncak nagamu. Kartu ini berisi 1 miliar rupiah. Anggap saja perjalanan ini nggak sepenuhnya sia-sia. Cuma segitu? Lalu bagaimana dengan perjodohan kita? Kita memang berasal dari dunia yang berbeda. Sejak aku keluar dari kamar mayat itu, kita sudah bukan dari dunia yang sama lagi. Aku akan kembali. Tentu saja, tapi aku harus kembali nanti. Kamu sudah ambil uangnya, apa lagi yang kamu mau? Wanita tadi itu, dalam 2 jam, dia pasti akan kambuh. Aku harus menyelamatkannya. Kamu ngomong apa sih? Nona Evans, aku yang memeriksanya sendiri. Dia sehat-sehat saja. Satpam, kesini sekarang. Keluar kerja dari sini. Oh, aku nggak perlu kamu antar. Wajahku gatal banget. Jonggon qui n'a pas nu? Si kampungan itu akhirnya pergi juga. Nona Putri. Si Eko ini, nggak tahu diri aja. Dia terlalu tinggi hati. Nona, akhirnya Nona bisa tenang. Direktur Wibowo, tentang Melati Sari, kebangkitannya dari kematian. Apakah benar karena terapi stimulasi Anda? Nona Putri, Anda bisa tenang. Lihatlah Anda, sepanjang hari sibuk, pasti sangat lelah. Begini saja, Anda istirahat dulu. Sisanya biar saya yang urus. Nona Putri. Ada APA? Sebelum perawat Eko pergi, dia minta saya berikan ini kepada Anda. Ada APA? Sebelum perawat Eko pergi, dia minta aku kasih ini ke kamu. Eko ini?
Mungkin dia miskin, tapi dia punya harga diri. Makasih. Gak apa-apa. Apa-apaan sih? Kamu bisa nyetir nggak sih? Clara, ini aku. Aku udah nungguin kamu. Clara sayangku, aku kangen banget sama kamu. Sini, kasih ciuman. Pergi sana dari aku. Aku selalu tulus sama kamu. Kamu malah nempeleng aku? Pergi sana. Jangan ganggu aku lagi. Tangkap dia. Lepasin aku. Prabu Santoso, kamu mau apa? Kamu pikir kamu hebat banget? Hari ini aku mau ambil kamu paksa. Seret dia ke gang. Siap, bos. Tuan Santoso. Bajingan, lepasin aku. Lepas. Lepasin aku. Lepas. Anak-anak, abis aku puas. Jangan sia-siain dia. Makasih, Tuan Santoso. Jangan berani-berani. Aku teriak minta tolong lo. Sana teriak. Makin kamu teriak, makin aku semangat. Kalau mereka berhasil. Gimana aku bisa hadapin orang lagi? Pertama kaliku. Seharusnya buat orang yang paling aku cintai. Tuan Santoso. Ada orang di sana. Kamu siapa? Eko, kamu lihat apa sih? Kenapa kamu nggak panggil bantuan? Telepon polisi. Nggak usah telepon polisi. Mereka nggak cukup banyak. Tapi waktu di rumah sakit, kamu juga nggak bantu aku. Jadi sekarang, aku nggak ada rencana bantu kamu. Dasar Beijingan. Siapa yang suruh kamu jebak aku? Waktu di rumah sakit, tapi aku ini orangnya. Lumeillon la pandada. Kalau kamu panggil aku ayah, dan tunjukin sikap yang lebih baik, mungkin aku mau bantu kamu. Nggak mungkin. Aku nggak bisa minta tolong ke sampah ini. Dia kumabegel karawan aku. Ah, udahlah. Aku nggak butuh bantuanmu. Kalau kamu berani cuma nonton di sana, aku kasih kamu tontonan langsung. Aku nggak butuh bantuanmu. Kalau kamu berani, tonton aja di sini. Aku kasih kamu tontonan langsung. Keren. Aku bahkan bakal kasih tip. Lu nggak dengerin gue ya? Turun sini, dasar brengsek. Aku juga punya sesuatu buat kamu. Tangkap dia. Jangan biarin dia ngerusak waktu seru gue. Biarin dia lihat gue bersenang-senang. Ada apa nih? Diam di situ. Nanti kileran kamu. Hey bro, nih rokok. Ini barang bagus. Sobat, kita semua sobat di sini. Kamu tahu apa yang baik kamu? Pergi. Jangan mendekat. Eko, tolong aku. Aku mohon padamu. Lepas celana di depan istriku? Momati. Maaf soal itu. Nggak apa-apa. Bunuh bajingan itu. Aku. Clara Putri, kamu beneran nyuruh orang random ngerjain gue? Kalau gue nggak mati malam ini, gue bakal pastiin kamu nggak pernah lihat matahari lagi. Aku bakal cekik kamu. YK. De rue. Eko, jangan gegabah. Kamu mau bunuh dia. Masa sih? Aku aja nggak pakai tenaga. Tuan Santoso. Tuan Santoso. Tuan Santoso mati. Pembunuhan. Pembunuhan. Panggil polisi sekarang. Kakakmu bunuh orang. Ah, dia nggak mati. Ini. Kamu harus lari. Kalau polisi datang, kamu bakal masuk penjara. Omong kosong. Mingir. Jean Gangangu accuse la Ginolondia. Kamu ngomong apa sih? Oke, kamu jalan aja dulu. Terus, abis polisi datang, aku jelasin ke mereka. Terus aku. Dia hidup lagi. Dia bangkit dari kematian.
Kau hampir mencekiku sampai mati. Akan kubunuh kau. Kalian berdua bajingan. Wah, masih aja bacot? Lagi? Mari lagi. Kau baru saja mencekikku sampai mati? Mau cari tahu pasti? Lagi. Shen Qian. Sekarang jadi nurut. Ya? Ada APA, hack. Pembunuhnya adalah... Begitu saja, bosku tewas. Anda harus menghukumnya. Cara pembunuhnya sangat kejam. Anda harus melindungi kami, warga yang taat hukum. Baiklah, ayo kita bergerak dan lihat ke sana. Sadis sekali, langsung tamat saja. Hack! Dia itu. Kau tidak mati? Dia bukan manusia. Orang ini membunuhku 7 kali, dan menghidupkanku kembali 7 kali. Bahkan sampai berlutut dan memanggilnya kakek, tetap tidak mempan. Dicekik 7 kali, dihidupkan kembali 7 kali. Hello, Anda dilaporkan atas dugaan pembunuhan. Ikut kami. Aku menyebutnya berbuat benar. Kalau tidak percaya, tanya saja pada istriku. Aku cuma berusaha melakukan hal yang benar. Nggak percaya? Tanya istriku. APA, kondisi Melati memburuk. Aku segera ke sana. Clara? Clara? Clara Putri? Udah jangan cari-cari alasan. Aku udah sering lihat orang kayak kamu. Ayo pergi. Le Pazin accuse. Tangkap mereka. Kenapa sih kamu nangkep aku? Perdarahan otak lagi. Ini menekan sarafnya. Kita mungkin harus bawa dia ke ruang operasi untuk kraniotomi. Craniotomy ITU bukan main-main. Nggak bisa dibalikin lagi kalau udah dimulai. Kalau dia mati di meja operasi, siapa yang mau tanggung jawab? Dan keluarga pasien nggak ada di sini. Kita nggak bisa ambil risiko itu. Aku enggak Teddy. Bukannya udah ada yang ngasih tahu. Keluarga Melati bilang dia udah selamat? Ayah, siapa yang ngasih tahu? Keluarga Santoso bertindak atas wewenang sendiri. Wah, gawat. Melati tadi, nyaris nggak bisa diselamatin. Aku coba cari muka sama keluarga Santoso, jadi aku telepon kasih kabar baik. Kalau keluarga Santoso tahu, Melati kritis lagi. Mereka beko piuni aku. Keluarga Santoso itu nggak bisa diremehin. Betul, apalagi ayah Melati, Ardi Santoso. Dia dulu tokoh terkenal, raja dunia bawah di kota Tirta. Dia dijuluki Raja Neraka, Santoso. Melati hidup nggak sampai 2 jam. Dan sekarang dia sekarat lagi. Keluarga Santoso pasti mikir, kita main-main sama mereka. Buat keluarga Santoso bunuh orang. Si Meda, menginjak serangga. Wah, gawat. Kondisi pasien makin parah. Udah telat untuk kraniotomi. Kita cuma bisa terbitkan circulation. Aku hancur. Siapa yang bakal jadi kambing hitam? Raja Neraka, Santoso bakal bunuh aku. Aku bisa balik, tapi aku harus kembali nanti. Kamu udah ambil uangnya. Masih ngapain di sini? Wanita yang tadi, 2 jam lagi. Dia pasti kambuh. Aku harus selamatin dia. Kita bisa cari Eko. Dia kan mau nanganin dia. Aku tinggal lempar kesalahan ke dia. Nona Putri. Eko di mana? Iko, Oh, iya. cepetan. Cepetan, telepon kantor polisi. Oak. Aku baru saja ditangkap, dan dibawa ke sini. Ajak aku makan, aku lapar banget. Mimpi kali. Ada yang cari kamu. Halo? Siapa ini? Iko. Ini Direktur Wibowo. Aku sudah bicara dengan polisi. Semuanya sudah beres. Aku butuh kamu datang dan selamatkan seseorang. Biar aku beritahu kamu tentang kondisi pasiennya. Ok? Anda pikir Anda siapa? Direktur, bukannya Anda baru saja memecat aku? Dengarkan aku. Aku tidak mungkin menginjakan kaki kembali ke rumah sakit itu.
Tersangkanya menolak bekerja sama. Dia tidak mau pergi ke rumah sakit. Iko, hei, tenang dulu, dengarkan aku. Saat ini, Nona Santoso dalam kondisi kritis. Kamu harus ke sini sekarang. Sebutkan harganya. Keluarga Santoso punya banyak uang. Diam, aku lagi tidak mood untuk ini. Iko, menyelamatkan nyawa adalah hal termulia yang bisa kamu lakukan. Diam. Kamu juga, aku kira kamu cantik, dan akan menikahimu, tapi karaktermu buruk banget. Apa yang salah dengan karakternya? Pertama, kita punya perjodohan. Dan kamu langsung membatalkannya. Itu namanya tidak tahu terima kasih. Kedua, Aku menyelamatkan seseorang untukmu, lalu kamu memecat aku. Itu namanya habis manis sepah dibuang. Dan ketiga, kamu meninggalkan aku dan tidak membela aku. Itu namanya pengkhianatan. Dan kamu berani menelepon aku? Tazar Furanjar. Pertama, aku tidak yang membuat perjanjian pernikahan itu. Kenapa aku harus menepatinya? Kedua, kamu menyelamatkan seseorang di kamar mayat, dan tidak ada dari kami yang tahu. Sekarang Melati mengancam, akan menuntutmu atas tuduhan pemerkosaan. Ketiga, kondisi Melati tiba-tiba memburuk. Aku dipanggil kembali ke rumah sakit secara mendadak, dan aku cuma tidak sengaja. Lupa soal itu, oke? Lagi pula, aku baru saja menelepon polisi. Dan sudah kukatakan pada mereka, bahwa kau yang menyelamatkanku. Kenapa kamu jahat banget sih? Begini caranya minta tolong? Aduh, biarin aja aku mati kalau begitu. Dasar anak bandel. Selamatkan dia atau tidak, aku tidak peduli. Ya ampun, Nona Putri yang baik. Demi rumah sakit ini, jangan bertindak gegabah. Kalau Eko tidak datang, kesalahan besar ini, siapa yang akan menanggungnya? Raja Neraka, Santoso akan mencincangku, dan memberikanku untuk makanan ikan di sungai. Baiklah. Iko. Aku mohon. Kamu, berhenti bersikap sok tinggi. Cepat ke sini. Menyelamatkan nyawa itu yang penting. Maksudmu, bersikap sok tinggi? Aku memang benar-benar hebat. Kalau tidak percaya, coba saja sendiri. Oke, kamu memang hebat. Kalau gitu cepatlah ke sini. Mari kita lihat apakah kamu benar-benar bisa menyelamatkannya. Kondisi Melati sudah sangat kritis. Baiklah, istriku, sayang, aku akan segera ke sana untuk menunjukkan sesuatu yang benar-benar luar biasa padamu. Melati, sayangku, bagaimana bisa kau tega meninggalkanku? Sendai Ryan? Kami sudah melakukan semua yang kami bisa, tapi kami tidak bisa menyelamatkan Nona Sari. Kami sangat menyesal. Kalian dokter-dokter gadungan. Pertama mati, lalu hidup. Sekarang mati lagi. Kalian salah pilih orang untuk dipermainkan. Biar ku jelaskan. Kalau kalian tidak menyelamatkan putriku hari ini, dan menghidupkannya kembali, kalian tidak perlu menunggu perintah suamiku. Aku akan bawa anak buahku, dan menggempur rumah sakit ini sampai rata dengan tanah. Ibu Santoso, tolong tenang. Alenya sedang dalam perjalanan. Ali, jangan coba-coba membohongiku. Katakan saja bisa selamatkan dia atau tidak? Bisa, pasti bisa. Lihat, Eko sudah datang. Lihatkan, sang ahli sudah tiba. Udah selesai ngerokok? Kamu tahu, dilarang merokok di rumah sakit. Aku nggak bodoh, jangan coba-coba bohongi aku. Ali, polisi ini, atau orang gila ini? Eko, ahli hebat kita, akhirnya, kau datang juga. Gimana caranya kamu bangunkan Nona Evans? Kalau gitu, kita bangunkan dia lagi. Kalau kau bisa bangunkan dia lagi, aku akan izinkan kau kembali bekerja. Donggar, aku cuma bantu-bantu aja. Ya, terima kasih. Cepat selamatkan dia. Tunggu dulu. Kau mau suruh narapidana mengobatinya? Ini lelucon. Jangan berani-berani sentuh anak saya. Baik, aku nggak akan sentuh dia. Dia akan pergi sebentar lagi. Kalau kau izinkan aku mengobatinya, keluarga kalian bisa berkumpul lagi. Ibu Santoso, dia itu harta karun kita. Benar-benar pembuat keajaiban. Dia bisa menyelamatkan siapapun. Ibu Santoso, biarkan dia coba. Betul. Anak muda ini, walaupun dia narapidana, tapi kalau dia nggak ahli, rumah sakit nggak akan memujinya. Kamu lebih baik hati-hati. Semuanya, keluar. Tidak. Aku mau lihat, gimana caramu mengobati anak saya. 1 menit lagi hilang. Peluangku tadi 100%, sekarang tinggal 50. Ibu Santoso, jangan khawatir.
Kamar VIP, Daiwasa Kamera. Ya ampun. Dan aku bahkan gak pakai makeup. Kamu kenapa sih? Sekarang malah ngeliatin cewek? Cepat obati dia. Dia makin melemah. Kalau nggak diobati sekarang, dia tamat. Dasar rakus. Pikiran cuma makanan. Kamu ngapain? Apa yang sedang kamu lakukan? Cuma ambil harta karunku. Direktur Wibowo, apakah tahanan ini bisa diandalkan? Dia tidak akan berbuat hal gila kan? Ibu Santoso, rumah sakit kami, yang paling profesional, tidak ada yang akan bertindak di luar batas. Apa yang kamu lakukan? Mange-lui arcan ses yeux à tu. Dasar anak kecil, coba-coba macam-macam dengan mayat. Ibu Santoso, Ibu Santoso, Ibu Santoso, Ini yang kamu sebut profesional? Ini yang kamu sebut tidak berbuat hal gila? ini salah paham. Kalian orang-orang di rumah sakit ini adalah sekumpulan binatang yang mati saja tidak kalian biarkan tenang. Ikut aku ke bangsal, bawa tahanan ini, dan potong dia berkeping-keping. Ya, Bulletin. Iko, kamu benar-benar menghancurkan aku kali ini. Tidak, tunggu sebentar. Aku akan lempar semua kesalahan ke Eko. Piut dia yang jadi kambing hitam. Ayo pergi. Orang ini benar-benar gila. Mayat saja tidak dia lepaskan. Dan dia mau melakukannya tepat di depan mataku. Ini harta karun yang kamu maksud? Apa ini? Ini kantung jarum. Isinya tak ternilai harganya. Apa kamu sudah hilang akal? Di selenama? Kamu simpan di celanamu? Kalau bukan karena kamu, aku tidak akan berakhir di penjara. Mau simpan di mana lagi? Cepat obati dia saja. Ahli akupunktur lain, pakai tanggon mereka, dengan lembut memasukkan jarum satu persatu. Tapi anak ini, melemparnya seperti anak panah, dan cepat sekali pula. Apa dia sedang melakukan tembakan grup? Begini caramu merawat pasien? Sekarang kamu memberinya pijat kaki? T'as en dia. Dia suka menendang. Dia akan segera bangun. Dasar mesum. Lepaskan tanganmu dari anakku. Iko, dasar binatang, berhenti sekarang juga. Bukannya kamu yang minta aku menyelamatkannya? Begini caramu menyelamatkan orang? Kamu jelas-jelas menodai tubuh anakku. Iko, kalau kamu memang begitu hebat, maka bangunkan Nona Evans. Sekarang juga, kalau tidak, aku akan melaporkanmu karena menodai mayat. Aku akan pastikan kamu membusuk di penjara. Ibu Santoso, Direktur Wibowo. Eko sedang merawatnya. Baru saja, dia sedang memberikan Nona Evans acupuncture. Diam. Jangan berani-berani membohongiku. Penjaga, tangkap si mesum ini. Sekarang juga. Ibu Santoso, mohon, tenang dulu. Eko, cepat minta maaf kepada Ibu Santoso. Melati, waktumu belum habis. Bangun sekarang. Iko, berhenti berbuat owner di sini. Aku peringatkan kamu, pergi dari sini. Kalau tidak, reputasi rumah sakit akan hancur karena kamu. Dia hijab. Dia hijab. Dia masih hidup. Maya, kamu masih hidup. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Ini keajaiban medis. Apa yang terjadi padaku? Apa aku tertidur lagi? Halo, Kenapa selalu kamu, bajingan? Pergi sana. nggak bisa kena aku. Setelah semua yang aku lakukan untukmu, Maya, kamu salah paham. Dialah yang menyelamatkanmu. kamu menggigit tangan yang memberimu makan. Nggak bisa bedain siapa yang mau bantu. Berani-beraninya kamu bilang aku anjing. Dia terlihat sangat sopan. Tapi dia memakai ini, yang sangat seksi di dalamnya. Tunggu,
Jangan berteriak dulu, aku bersumpah itu tidak sengaja. Tolong, percayalah padaku. Aku sangat malu. Ibu Santoso. Ibu Santoso. Lepaskan dia. Jangan sentuh ibuku. Ibu. Tolong, ada yang bisa bantu. Tolong bantu ibuku. Tolong selamatkan ibunya. Lari, wanita ini akan memakan kita hidup-hidup. Iko. Aku nggak nyangka kamu malah menyelamatkan Clara, dan akhirnya, berakhir di kantor polisi. Untungnya, itu semua cuma salah paham. Ya, dia istriku. Mau gimana lagi? Orang ini, sudah 2 kali menyelamatkan nyawa Nona Evans, dan di usianya yang masih muda, dia sudah menguasai keahlian dokter dan wijaya. Keluarga Thorne benar-benar beruntung punya dia. Dok, keahlianmu, benar-benar luar biasa, memasukkanmu ke rumah sakit. Pasti keputusan yang tepat. Sayang, ayah belum tahu. Iko, ditempatkan di kamar mayat. Jaga-jaga mayat. Dia kira Eko adalah dokter sungguhan. Aku sudah tidak bekerja di rumah sakit lagi. APA. Kenapa? Karena istriku, dia. Istriku, dia. Ayah, Miri Diardenu, bekerja di rumah sakit kita? Bukankah itu terlalu rendah untuknya? Lagipula. Eko baru berusia 20-an. Dia bahkan tidak punya izin praktik medis. Kalau kita biarkan dia menangani pasien, dokter-dokter lain di rumah sakit ini akan protes. Siapapun yang protes, akan saya pecat di tempat. Itu tidak baik. Kalau para dokter tidak harmonis, itu buruk untuk manajemen. Selain itu, Eko sudah datang jauh-jauh ke sini. Kita tidak bisa langsung menyuruhnya bekerja, tanpa memberinya istirahat dulu. Itu tidak sopan. Sayang. Kamu sudah besar. Tanganmu wangi sekali. Kali ini saat kita pulang, ayah akan ajak kamu menemui nenek Clara. Oh, dan mulai sekarang, dia juga nenekmu. Quel obégitubiard accubeli a diadulu. Tuan, bisa berhenti sebentar? Oh, tidak. Kamu tidak perlu beli hadiah. Kehadiranmu saja, sudah merupakan kehormatan besar bagi keluarga kami. Saat aku turun gunung, guruku tidak memberiku uang sama sekali. Aku cuma punya 1.250 rupiah di kantong. Untungnya aku tidak merokok puntung rokok. Bikin pertunjukan besar untuk tamu. Sangat munafik. Tapi aku tulus padamu. Ini rumahmu, panjang sekali. Wah, dasar Kampungan. Maksudku, rumah ini sangat dalam. Kamu mikir apa sih? Kamu ngomong apa sih, Mesem? Dasar kurang ajar. Ayo pergi. Memang panjang. Silakan, masuk. Ibu. Eko, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini Ibu Clara. Bu, Sayang, cepat periksa ibu. Dia tiba-tiba pingsan. Profesor Jaka dan timnya tidak tahu penyebabnya. APA. Ini. Apa-apaan ini? Sayang, kita harus bagaimana? Jangan khawatir. Kita punya murid Dr. Danu. Di sini, pasti baik-baik saja. Jadi, kamu tunangan Clara? Gak jelek-jelek amat. Tapi selera fashionmu, unik. Dia bukan tunanganku. itu fashion gelap. Longardan Sejuk, Bicalansing. Iko, pergi periksa neneknya sekarang. Kondisi paru-parunya buruk, sangat buruk. Kesehatannya sangat buruk. Sekarang, Profesor Jakayang, menangganinya. Kami tidak tahu kenapa, dia tiba-tiba pingsan. Jangan khawatir, aku yang urus. Neneknya seperti nenekku sendiri. Ayo pergi. Sucurla. Sayang, kamu yakin anak itu bisa menanganinya? Profesor Jaka adalah ahli medis paling terkenal di kota ini. Bahkan dia saja bingung.
Kamu cuma seorang wanita. Kamu tahu apa? Orang itu adalah Dr. Danny Wijaya, murid langsungnya. Baru saja di rumah sakit. Dia menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Dia bisa menghidupkan orang mati? Benarkah? Iya, benar. Ayo pergi saja. Nenek. 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 Nenek, bagaimana kabarmu? Ebio, Nenek bangun. Ibu, bagaimana kabarmu? Ebio, Cucumu datang menjengukmu. Profesor Jaka, bagaimana kondisi nenekku? keadaannya tidak optimis. Kalian semua harus mempersiapkan pengurusan pemakaman. APA, Pengurusan pemakaman? Iko, tidak APA. Aku yang urus. Semua Keluar. Iko. Mereka semua ahli dan profesor di bidang medis. Apalagi Profesor Jaka. Ditambah, mereka adalah pembimbing doktoral, Universitas Tirta, dan mereka adalah guru Clara. Pembimbing doktoral macam apa ini? Mereka tidak punya pengetahuan medis dasar, dengan semua orang berjejal di sana, mengeluarkan karbon dioksida. Bagaimana nenek ini bisa dapat oksigen? Keluar. Keluar. Dari mana datangnya preman ini? Tuan Wijaya. Kendalikan orangmu. Profesor Jaka, ini dokter yang kubawa. Coba lihat. Kalian sudah sibuk cukup lama. Bagaimana kalau ke lobi untuk minum teh? Istirahat sebentar. APA, kami diusir hanya untuk membawa orang aneh untuk mengobatinya. Tuan Wijaya, jangan anggap aku berlebihan. Tapi si nenek mengidap penyakit yang sangat aneh. Kalian seharusnya tidak mendengarkan omongan tukang tipu. Kalian orang-orang dari rumah sakit besar, dengan para ahli dan profesor kalian, selalu mencap kami Dr. TCM sebagai penipu. Karena itu, banyak dari kami Dr. TCM tidak bisa praktik lagi. Pengobatan tradisional Tiongkok, terlalu banyak orang menggunakannya sebagai kedok untuk menipu. Para kenyataannya, mereka hampir buta huruf, dan bahkan tidak punya izin praktik medis. Tapi aku bisa menyembuhkannya. Kamu percaya diri sekali. Baiklah, kalau begitu kamu obati. Jika kamu benar-benar bisa menyembuhkannya, aku, Jaka Permana, akan pensiun dari dunia medis untuk selamanya. Meninggalkan dunia medis sepenuhnya, tidak perlu segitunya. Di Uziamu. Kau hanya akan jadi beban bansos. Begini saja. Jika aku menyembuhkannya, kau hanya perlu teriak 3 kali. TCMGA. Itu saja. Baik, kalau begitu aku akan tetap di sini dan menyaksikan kau menyembuhkan si nenek. Boleh. Saat aku mengobati seseorang, aku tidak suka ada penonton. Semuanya keluar. Clara tetap di sini. Maksudmu semuanya itu apa? Aku Guru Clara. Profesor. Tolong, antaksi mentera Samuel Keluar dulu. Sayang, Lihat? Bahkan Clara bilang, kita tidak seharusnya di sini. APA, aku diusir juga? Seluruh keluargamu sudah gila, mempercayai dukun. Tunggu saja, lihat bagaimana kalian menghadapi kekacauan ini. Ayo berdiri. Joken. Banyak omong, tidak punya keahlian. Penipu keliling. Tunggu saja, sampai kalian keluarga Wijaya menangis terseduh-seduh. Semuanya, lewat sini. Ayo kita keluar minum teh dulu. Istirahat sebentar. Ayo, lewat sini. Lewat sini. Silakan. Iko. Tidak apa-apa. Sekarang semua sudah pergi. Bisa kita mulai pengobatannya? Kenapa kamu menatapku? Lihat nenekku. Baik, baik. Aku melihatnya. Ngapain sih lu lihat-lihat gue? Lihat nenek gue. Fokus aja sama nenek lu. Dangereux. Gue nggak tuh sama obat-obatan barat. Selalu aja nyuntik cairan ke pembuluh darah. Gue nggak ada rasa hormat sama praktik kayak gitu. Obat-obatan barat lebih efektif daripada pengobatan tradisional Tiongkok. Harus diakui. Lalah lu ngapain? Nggak nyambung. Lu denger nggak sih omongan lu sendiri? Pengobatan tradisional Tiongkok itu harta nasional. Bahkan ahli-ahli asing aja sangat menghormatinya. Kalau lu masih aja bacot, lain kali gua copot celanamu dan gebu pantatmu. Kalau lu berani pakai alasan itu buat meraba-raba lagi, gua lempar lu keluar. Gue pergi. Baik. Aku minta maaf. Aku nggak akan ngomong lagi. Obatin aja dia sekarang. Bilang, ayah. Biarin dia mati aja di sini. Apa? Ayah. Bantu neneknya bangun. Mau kemana? Main dure.
Apa yang terjadi di sini? Thérapie Qigong. Nggak ngerti? Nggak ngerti. Aku punya gelar doktor di bidang kedokteran klinis. Clini. Maksudnya, di samping ranjang mana, sama dokter di bidang apa? Tepatnya? Lu bahkan nggak tahu apa itu kedokteran klinis? Lu sama sekali nggak ngerti. Gimana orang kayak lu bisa nyembuhin nenek aku? Sadar. Hapus ekspresi itu dari wajahmu. Gimana bisa aku tidur? Nyenyak banget? Nenek udah sadar. Ibu. Ayah, cepat. Nenek sudah bangun. Ebio, ibu sudah bangun. Ibu sudah bangun. Kalian semua ngapain di sini? Kalian nggak ada kerjaan? Nenek, kamu bikin aku kaget setengah mati. Tadi kamu benar-benar nggak sadar. Profesor Jaka, dia bilang ke kita, buat siap-siap urusan pemakaman. Clara, sayang, jangan nangis. Nenek itu orang yang kuat. Masa sih bisa begitu? Apa aku lagi berhalusinasi? Dia benar-benar berhasil? Profesor Jaka, ayo kita pergi dari sini. Ini keterlaluan malu-maluinnya. Profesor. Jadi ciut nyali dan mau kabur? Omong kosong, aku dengar kalau istriku hamil anak kedua. Aku harus pulang dan jenguk dia sekarang juga. Ayah, kami lagi dalam perjalanan ke rumah Profesor Jaka. Piut Petunggan Bali Hadaya. Iya, betul. Petunggan Piut Hadaya. Profesor, tahun ini kamu kan sudah 65 tahun? Dan istrimu sekitar 60 tahun kan? Dan kamu masih mau punya anak lagi? Ya, Gini, kami menjaga kondisi tubuh dengan baik. Selamat ya. Singu. Hormat Q. Benar-benar. Aku kira profesor terhormat seperti kamu mau kabur setelah kalah taruhan. Dasar anak kecil, apa aku kelihatan seperti orang yang ingkar janji? Tidak. Sama sekali tidak. Tapi apa kamu mau teriakan? Lima Katayang Camus Bangakan itu. Dengan keras? Baiklah, aku akan teriakkan. Pengobatan tradisional Tiongkok Jaya. Ok. Anak muda itu si Jaka. Pasti salah minum obat. Dia bikin kupingku sakit karena teriak-teriak. Dan anak muda ini, QQ menant tumu. Ebio, ini murid Dr. Danu Wijaya, tunangan Clara. Iko ya? NAK, bertahun-tahun ini kamu tak pernah datang. Aku khawatir Dr. Danu sudah berubah pikiran, dan tak mau Clara kita lagi. Leo, dia cukup tampan. Tentukan tanggal pernikahan mereka. Segera nikahkan mereka. Aku takut aku tak akan hidup untuk melihatnya. Aku tak akan menikah dengannya. Dia benar-benar preman. Dia sama sekali bukan tipeku. Dasar anak kurang ajar. Lihat dirimu, nenekmu baru saja bangun, dan kamu sudah berusaha membuatnya begitu kesal. Sampai dia mati lagi? Jangan khawatir, Nenek. Orang ini, apa sih yang dia simpan di celananya? Banyak sekali barangnya. Biar aku tuliskan resep untukmu. Aku janji kamu akan hidup sampai 100 tahun. Sudah selesai. Lihat, Nenek. Agak berantakan, tapi setidaknya kamu bisa membacanya. Kan? Leo, pilihlah hari baik untuk pernikahan mereka. Segera nikahkan mereka. Dengan resep dari dokter ajaib muda ini, aku bisa hidup cukup lama untuk melihat 4 generasi dalam satu atap. Baiklah, Ibu. Nenek, apa maksudmu? Menikah? Kita hampir tidak saling mengenal. Apa pentingnya itu? Kalau begitu, bagaimana kalau begini? Malam ini, kalian berdua tidur di kamar yang sama, untuk saling mengenal. Bagus. Ibu, itu agak keterlaluan. Nenek, omongan macam apa? Yang keterlaluan begitu? Dasar anak kurang ajar. Jangan jadi anak yang tidak tahu terima kasih. Bisa menikah dengan keturunan dokter ajaib. Itu seperti dapat jackpot. Dan kamu masih pilih-pilih? Bagaimana kalau kamu kehilangan dia? Kamu akan menyesal seumur hidup. Dulu waktu aku muda, aku cuma lihat bahwa kakekmu punya potensi yang nyata. Jadi aku cuma ambil alih dan langsung bertindak. Benar. Atau lebih tepatnya, akulah yang menyerang duluan. Kalau tidak, kakekmu pasti sudah kabur dengan orang lain. Kalau tidak, kamu bahkan tidak akan ada di sini. Zaman sekarang sudah berbeda. Pokoknya, aku pasti tidak akan berbagi kamar dengannya. Clara. Anak ini, Nenek.
Kalau memang tidak cocok, pernikahan ini, ya sudah kita batalkan saja. Kita akan menikah. Anak muda, biar aku beritahu kamu sesuatu. Cucu perempuanku adalah lulusan terbaik dari universitas ternama. Kaya, cantik, dan berkelas sepenuhnya. Pernikahan ini, kamu tidak boleh mundur dari ini. Tentu saja aku tidak mundur. Mereka memanggilku. Casanova Puncak Naga. Di desa-desa sekitar Puncak Naga, semua gadis dan ibu-ibu muda, siapa yang tidak mau aku, membaca tulang dan melakukan akupresur untuk mereka? Kamu pikir aku tidak bisa memenangkannya? Nenek, apa nenek benar-benar pikir kami cocok? Tidak mungkin. Kita sama sekali tidak boleh membiarkan ini gagal. Kalau tidak ada kesempatan, kita akan buat kesempatan. Mengerti? Berkat bantuan dokter ajaib muda, aku baru saja sembuh dari penyakit serius. Jadi hari ini, aku mengadakan pesta besar untuk menyambut dokter ajaib muda. Bagus, bagus, Ibu. Tidak masalah. Bagus. Kita makan apa, Ibu? Dokter ajaib muda. Makan sayur lebih banyak. Lihat betapa kerasnya kamu. Dokter ajaib muda, ini, biar aku bersulang untukmu. Habis. Menantuku benar-benar kuat minumnya. Aku sudah kenyang. Aku jaga malam di rumah sakit hari ini. Aku berangkat kerja. Tubuh yang bagus, kaki yang panjang, seksi tapi polos. Sangat menggemaskan. Nanti, Wem. Kita akan suruh dokter ajaib muda pergi ke kamar Clara. Jadi mereka berdua. Biarkan alam yang menentukan. Ebio. Brilian, sangat brilian. Menantu. Jangan cuma fokus makan. Aku tahu, masakan keluarga kita enak. Ayo, minum, minum. Sudah dituangkan untukmu. Penuh sampai pinggir. Cepat, cepat. Habis, habis. Kamu, apa yang kamu lakukan? Menyimpan seteguk untuk nanti? Habiskan semuanya, habiskan semuanya. Menantuku benar-benar bisa minum. Santai saja. Wah, berat juga anak ini. Anak ini. Kemampuan medisnya luar biasa. Tapi soal minum? Tapi soal minum, aku, ayah mertuanya, masih lebih jago darinya. Bagus. Aku sudah tidak sabar untuk menggendong cicitku. Dasar kau. Ini semua salah orang aneh itu. Sejak kabar itu tersebar, bahwa dia menghidupkan orang dari kematian, jumlah pasien yang datang ke rumah sakit kami meningkat 10 kali lipat. Akhirnya, aku bisa istirahat yang layak. Apa itu? Keras sekali. Siapa di sana? Keluar sekarang. Ribut apa ini? Aku baru saja tertidur. Kau. Siapa yang bilang kau boleh masuk ke kamarku? Kau. Beraninya kau masuk ke tempat tidurku, dengan masih memakai baju. Kau mengotori sprayku. Aku kan sudah ganti baju. Apa masalahnya? Nenekmu yang suruh aku tidur di sini. Dan kau memakai bajuku. Keluar dari kamarku. Tidak. Kamar Muanji. Aku tidur nyenyak sekali. Tolong jangan berisik. Ya, aku mau tidur lagi. Kau. Dasar kurang ajar. Kau tidak tahu malu. Ah, sudahlah, kalau mau tidur, cari tempat lain. Ini kamarku. Kenapa aku yang harus pergi? Kalau ada yang pergi, itu kau. Kau memakai bajuku. Kau mengotori seluruh tempat tidurku. Ini, ambil barangmu. Jorok sekali. Tidur di tempat lain, atau masuk ke tempat tidur. Jangan berisik. Kau pikir aku takut? Aku sangat marah. Aku ada ide. Kau sekejari bajingan, ya? Ayo kita lihat kau coba tidur sekarang. Jadi kamu suka main bajingan, ya? Ayo lihat bagaimana kamu tidur.
Sekarang tidur. Tiga Benga Berquimpul di Makota. 5 indera kembali ke asal. Zegel. Bajingan ini, bagaimana dia bisa tidur seperti kayu gelondongan? Harus kukatakan, dia sebenarnya cukup cakep. Apa gunanya wajah tampan? Karakternya sangat rendah. Aku tidak akan pernah menikahinya. Banguin. Kamu, ambilkan celana dalam yang kamu buang kemarin. Dan bawa ke sini. Pergi, kamu benar-benar mengharapkan aku untuk melayanimu? Siapa sih yang kamu kira? Kalau begitu aku ambil sendiri. Aku ambil. Aku sedang mengambilnya. Celana dalam yang kamu pakai ini penuh dengan kutu air. Apa aku akan tertular kutu air? Jari-jari kakiku menyentuh celana dalam kotormu. Aku hanya berharap tidak kena wasir karena ini. Tidak mungkin. Aku perlu mandi agar tidak tertular darimu. Mandi hal pertama di pagi hari? Aku juga akan mandi. Aku harus ke kamar mandi dulu. Nanti kamu bisa mandi, ya? Bocah nakal. Main-main sama aku? Mencoba menipu aku supaya buka pintu? Tetap di luar sana. Bayangkan saja sampai hidungmu berdarah. Berani-beraninya macam-macam dengan Nona Putri? Kamu masih jauh. Terus bermimpi. Aku benar-benar harus pergi. Kalau kamu tidak buka pintu ini, aku akan kencing di tempat tidurmu. Kalau berani, masuk sendiri. Kamu yakin? Aku yakin. Pintunya terkunci. Ayo coba. Kiliar. Baik, aku akan keluar. Kiliar. Hei, bukan salahku. Kamu yang melakukannya pada dirimu sendiri. Jangan melakukan hal gegabah. Jongon Mongambil Jalon itu. Iko. Aku akan membunuhmu. Aku ini seorang perjaka. Loh, kamu yang menciumku. Sekarang kamu yang bertanggung jawab atasku. Aku harus balas menciummu. Ternyata kamu mengintipku mandi. Belum lagi, kamu menciumku. Aku yang menciummu, kalau memang harus begitu, aku akan buka baju saja, dan biarkan kamu lihat. Adil, quand? Baiklah kalau begitu. Silakan. Kalau tidak, kamu bajingan. Baik, aku buka baju. Tapi kalau kamu tidak berani melihat, si rakus kecil. Kamu. Kamu tidak tahu malu? Masa iya aku tidak pakai apa-apa di dalam? Kamu, buka bajunya saja tidak tuntas. Beijinggan. Pergelangan kakimu gede. Beijinggan. Pergelangan kakimu gede. Beijinggan. Ya memang pergelangan kakimu gede. Kamu menghina aku? Dangaria. Di dunia ini, hanya 2 wanita yang boleh semena-mena padaku. Pertama, istri guruku. Kedua, istriku. Jadi, pilihannya, kamu mulai panggil aku, sayang. Seperti seharusnya, baru aku biarkan kamu pukul aku. CIH.
Bukannya kamu yang mau memutuskan pertunangan, malah mau dipanggil sayang? Mau putus atau tidak, itu hakku. Dan soal memutuskan hubungan denganku, itu keputusan istriku. Kamu mau bilang atau tidak, aku tidak akan lepaskan sampai kamu bilang. Apa? Kamu punya keran di tenggorokanmu atau gimana? Ini akibatnya kalau tidak mau lepaskan aku. CIH. 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 Kaya Kidran Kebakaran. Dek, kamu cukup sensitif ya. Kalau begitu, gigit saja. Gak heran kamu gak punya mata kaki. Siapa yang suruh kamu menjelarkan lidah? Kamu menjijikkan. Pernikahan ini, nenekmu, ibumu dan ayahmu. Suda, sais-tu juste mieux? Biar kukatakan ses yeux tu. Aku akan memperlakukanmu sesukaku sekarang juga. Lalu akan kuberikan surat cerai padamu, dan kusuruh kamu pergi. Camus Pastillanjing. Kamu yang mulai duluan. Aku akan menggigitmu sampai mati. Kenapa kamu nggak pergi saja dari rumah kami? Kamu pikir aku mau tinggal di sini? Kalau bukan karena nenekmu yang terus-terusan memohon padaku, aku sudah pergi dari sini. Iya, iyalah. Kamu cuma mau tinggal di tempat kami. Dan numpang hidup kan? Tadi malam, kamu makan 8 mangkok nasi sendirian. Itu lebih banyak dari yang dimakan seluruh keluargaku. Aku pria yang punya banyak bakat. Memangnya kenapa kalau aku makan banyak? L'agipula. Aku bisa cari uang sendiri. Aku makan makananmu. Itu adalah berkah untuk keluargamu. Gimana caranya kamu mau cari uang? Dengan aku puntur? Kamu sanggup nggak sih? Kamu punya izin praktik medis nggak? Kalau bukan karena ayahku yang mengenal dan mempercayaimu, biar ku katakan, di luar sana, praktik medis tanpa izin itu ilegal. Kalau aku keluar cari uang, aku nggak pernah andalkan keahlian medisku. Aku andalkan kekuatanku. Karaku. Dan otaku. Di dunia yang luas ini, apa ada uang yang nggak bisa kudapatkan? Gampang ngomong ya, ku kasih tahu. Orang sepertimu, kalau kamu bisa cari tempat yang bayar 1 juta rupiah sebulan, aku akan kagum. Aku akan cariin kamu pekerjaan yang bayar lebih dari 2 juta rupiah sebulan. Dalam waktu singkat, mau taruhan? Baiklah, setuju. Tapi kalau kamu keluar cari uang, kamu nggak boleh pakai nama keluargaku. Aku, pewaris dokter ajaib, perlu pakai nama keluargamu? Kamu. Dan satu hal lagi, jangan pakai keahlian medis. Puncak naga punya aturan. Camus tidak boleh. Cari untung dari keahlian medis. Bagus. Juga. Kalau kamu kalah, nggak cuma akan kutampar 10 kali, tapi juga akan kucium selama 10 menit. Lalu, kamu harus mengakui, kalau kamu menilaiku, dengan standarmu yang picik, kamu harus minta maaf padaku. Baiklah, kalau kamu kalah, kamu harus lepas semua bajumu dan keluar dari keluarga putri, telanjang. Janji adalah janji. Nggak boleh dibatalkan. Anak muda memang penuh semangat. Kalian begadang semalaman ya? Nenek kelihatan sehat. Sepertinya obat yang kuberikan benar-benar manjur. Sebentar lagi, aku mau keluar, cari kerja buat cari uang. Nanti malam kalau aku pulang, aku periksa nenek dengan benar. Cari uang? Kamu kan sudah menantu keluarga putri. Kenapa masih cari kerja? Leo, bawa dia ke rumah sakit keluarga kita. Dan perkenalkan, mulai sekarang, semuanya jadi milikmu. Benar. Menantu, itu seperti anak sendiri. Aku tidak punya anak laki-laki, jadi nanti, semuanya akan jadi milikmu. Wah, tunggu dulu. Nenek, aku memang setuju tinggal bersamanya. Tapi soal bisnis keluarga putri, aku tidak mau ikut campur. Tidak boleh begitu. Nenek, biarkan saja dia. Sekarang aku paham. Pasti Dr. Danu Wijaya meninggalkanmu dengan kekayaan yang tak terhingga. Jadi, kamu tidak terlalu menganggap bisnis kecil keluarga kami ini. Tapi tidak apa, asalkan kamu mengincar Clara kami. Hanya itu yang penting. Aku lagi bokek banget. Guruku. Tidak menanggakan apa-apa tuku. Nenek, aku baru sampai di kota Tirta, dan aku bahkan belum jalan-jalan. Nanti aku mau jalan-jalan dulu. Tunggu. Lihat kamu. Kenapa masih berdiri saja di sini? Tidak tengga. Eko mau keluar. Cepat siapkan mobil mewah untuknya. Ebio, kita punya semua mobil ini, yang cuma numpuk debu di garasi. Yang mana yang mau kita kasih dia bawa? Yang terbaik tentu saja. Yang dulu dibeli kakek Clara, edisi terbatas. Maybach 6.0T.
Leo RS. Wah, harganya lebih dari 10 miliar rupiah. Cuma numpuk di sana jadi sarang debu. Jujur saja, itu cocok banget untuk Eko. Tunggu, Maybach Leo RS ITU? Ibu, dulu aku pengen banget nyetir mobil itu, kenapa ibu sampai nggak ngasih aku nyetir? Kakak, udah deh, kamu bisa kasih aku cicit? Aku nggak bisa kasih ibu cicit, tapi ibu. Aku bisa kasih ibu cucu lagi. Aduh, nenek, apapun mobil SFS mewah itu, aku jalan kaki aja sendiri ke sana. Seorang pria harus punya harga diri. Pria sejati, nggak enak makan dari keluarga istriku. Bukannya itu, bakal jadi bahan tertawaan orang? Clara Putri, lihat apa yang bisa suamimu lakukan. Cuci piring. Bayarannya per jam berapa? $10. 24 jam adalah Rp240.000. Jadi un succès bulant, itu. Bahkan nggak sampai 1 juta rupiah, nggak cukup. Lihat nih orang. Dari mana datangnya orang kampung ini kerja 24 jam sehari? Emangnya kamu pikir, kamu kuat kayak kerbau? Kampungan banget. Humeur berapa? 22. Punggungmu sehat? Aku serius udah muak, tampan. Jangan Lia Yanggini. Cuacanya bagus banget. Nggak bagus, ada yang jatuh ke air. Ada yang jago berenang? Cepat tolong. 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 Wanita ITU terlalu serbo. Gimana bisa dia jatuh ke air? Untung pria itu jago. Dia langsung menariknya keluar. Begitu saja. Aduh, paru-parunya kemasukan air. Bang, gimana kondisinya? Lembut dan nyaman, maksudku. Jangan, aku akan segera menyadarkannya. Kamu pikir bisa mati semudah itu? Di hadapanku, aku akan memasukkan energi 9 keagunganku, langsung ke tubuhnya. Dia nggak cuma akan hidup kembali, bahkan akan memperkuat sistem imunnya. Umurnya bahkan bisa lebih panjang beberapa tahun. Dia hijab. Tukang mesum. Lepaskan tanganmu. Dasar mesum. Kau meraba-raba aku. Itu penggantiku, yang mempertaruhkan nyawanya, untuk menarikmu keluar dari air. Nona, kau salah orang. Dialah yang menyelamatkanmu. Ya, kau tidak tahu betapa berbahayanya itu. Nah, itu dia. Ada apa denganmu? Dangar, apa itu Mazukakal? Itu sangat berbahaya. Bahkan jika kau tidak menikahinya karena rasa terima kasih, kau tidak bisa begitu saja memukulnya. Benar. Kan? Maafkan aku. Aku salah paham. Dangar, aku Orambek. Begini saja, beri aku 1 juta rupiah, dan kita beres. Aku akan cari makan yang layak. Aku tidak membawa uang. Dompetku ada di dalam air. Kau bukan cuma miskin, kau bahkan tidak punya kantong. Bekla, aku Mafkan. Kau membuatku ketinggalan wawancara kerja. Namaku Putri Lestari. Jika kau sedang mencari pekerjaan, kau bisa datang ke grup Millennium. Aku bisa atur wawancara untukmu. Grup Millennium? Apa itu lebih baik dari omong kosong? Bubatong ceng-ceng. Itu? Aku ada urusan. Aku pergi dulu. Jangan lupa datang untuk wawancara. Langkah yang bagus, kawan. Sangat mulus. Banyak sekali kaki. Bahkan belum makan siang. Aku kelaparan. Ini buruk. Harus cari kerja. Cepat. Atau si kura-kura kecil Clara Putri akan mengalahkanku. Hello, Pack. Anda mau menemui siapa? Ada yang namanya Lestari di sini, memintaku datang untuk wawancara. Jadi, kamu orangnya. Sang penyelamat Nona Lestari. Dia memberi instruksi khusus padaku hari ini. Kamu bisa langsung menuju
ke area wawancara untuk menunggu. Baiklah kalau begitu, aku akan menghubunginya. Halo, Nona Lestari. Si tampan yang kamu sebutkan sudah sampai. Sudah katurunkan dia untuk pergi ke area wawancara dan menungguimu. Di mana dia? Tempat ini luas banget. Kalau tidak kutunjukkan jalan, mana mungkin dia bisa menemukan area wawancara? Tempat ini besar banget, seperti istana kerajaan. Harus kemana aku ini? Silakan, Tuan Aditama. Nah, ini baru perusahaan besar, dan langsung saja, aku melihat sesuatu yang luar biasa. Manager Wang, kepala Buddha dari dinasti Tang ini, adalah pusaka keluarga. Kalau bukan karena perusahaan aku lagi ada masalah arus kas belakangan ini, aku tidak akan pernah mempertimbangkan untuk menjualnya. Tuan Aditama, barang ini tidak benar. Ini palsu. APA. Manager Wang, Anda yakin? Bagaimana mungkin pusaka keluarga aku bisa jadi palsu? Kepala Buddha ini, Sekulas, memang terlihat seperti dari dinasti Tang. Tapi lihat di sini, Tuan Aditama, dinasti Tang lebih menyukai pengecoran cetakan potongan. Itu adalah teknik mencetak bagian-bagian terpisah, lalu merakitnya. Sambungannya akan mulus. Dan tekstur permukaannya rata dan halus. Tapi barang Anda ini, maaf kalau aku terlalu belak-belakan, tampak lebih seperti tiruan dari dinasti Ming atau Qing. Tiruan dari dinasti Ming atau Qing. Benar. Lihat dasar kepala Buddha ini. Ada bikas setaken lilin yang jelas. Dan di detail-detail halusnya, Anda bisa sedikit melihat tekstur lilin yang mengalir lalu mengeras. Itu adalah metode pengecoran lilin hilang dari periode Ming dan Qing. Ini pasti teknik dari dinasti Ming atau Qing. Aku tidak percaya pusaka keluarga aku ternyata palsu. Walaupun kepala Buddha ini palsu, pengerjaannya lumayan bagus. Perusahaan kami, Millennium, bersedia menawarkan 100 juta rupiah untuknya. Anggap saja sebagai cara kami untuk memulai kemitraan dengan Anda, Tuan Aditama, dan sebagai tanda itikat baik. Kepala Buddha palsu ini hanya bernilai beberapa juta rupiah di pasaran. Aku tidak pernah menyangka Anda mau membayar 100 juta untuknya. Ini seperti Anda sedang membantu aku secara pribadi. Kalau begitu, Tuan Aditama senang berbisnis dengan Anda. Senang berbisnis. Grup Anda, kenapa AC-nya tidak dinyalakan? Meski kepala Buddha ini palsu, pengerjaannya sebenarnya cukup bagus. Grup Millennium menawarkan 100 juta rupiah untuk ini, sebagai tanda hormat kami, Tuan Aditama, untuk memulai kemitraan kita, dan untuk keberuntungan, Tania menanganinya dengan sempurna. Tuan Aditama adalah klien VIP. Bahkan jika dia membawa barang palsu, kita tetap harus menunjukkan rasa hormat. Kudengar kamu mengalami kecelakaan kecil dalam perjalanan kerja tadi. Kudengar kamu terjatuh ke air. Yah, Nona Santoso. Untungnya, ada pria tampan yang menyelamatkanku. Kalau tidak, aku tidak akan berdiri di sini sekarang. Yah, aku senang kamu selamat. Tentu saja, kamu harus berterima kasih padanya dengan baik. Pagi tadi, semua jadi kacau karena proyek perusahaan, jadi aku belum sempat berterima kasih padanya. TAPI. Sebenarnya dia sedang mencari pekerjaan, jadi aku mengundangnya untuk wawancara di sini. Resepsionis baru saja menelepon bilang, dia sudah sampai. Kalau begitu, jangan sampai aku menahanmu. Baik, Nona Santoso. Dan benda ini jelas barang asli. Bagaimana mungkin ini palsu? Itu dia. Si aneh itu, apa yang dia lakukan di perusahaanku? Kamu pikir kamu siapa? Apa sih yang kamu bicarakan? Apa yang kubicarakan, ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Dan kamu bilang ini palsu. Kamu buta atau apa? Ini keterlaluan. Aku adalah kepala ahli penilai perusahaan. Bagaimana mungkin aku salah? Dari mana datangnya orang udik ini? Satpam. Benda ini, Artatak Ternileini. Kepala Buddha Verokana. Kojua Lania Dangan. 100 juta rupiah. Kalo. Nenek moyangmu tahu soal ini. Abu mereka akan menebar abumu. Mereka bisa bangkit dari kubur untuk menamparmu. Ini ke kepala Buddha Vairocana yang hilang sejak lama itu? Tepat sekali. Sobat, kamu salah paham.
kepala Buddha itu ya, sebenarnya palsu. Kepala Buddha Vairocana sudah hilang sejak zaman Wuyou. Bagaimana mungkin ini yang asli? Dengga, kawan. Lebih baik kamu pergi dari sini. Yang asli tak mungkin jadi palsu, dan yang palsu tak mungkin jadi asli. Sapam Grub Millennium terkenal kejam. Jangan cari masalah, karena aku. Donggar, Camus. Penilaianmu mungkin meleset, tapi niatmu baik. Biarkan aku membantumu. Wah, tidak. Wah, tidak. Pusaka keluargaku. Bawa orang gila pengacau ini ke kantor polisi. Siapa yang berani put owner di wilayahnya? Mau mati. Dia masuk dan menghancurkan pusaka keluarga Tuan Aditama. Lihat lengan dan kaki kurusnya itu. Seperti anak ayam. Aku bisa angkat dia dengan satu tangan. Kemphangen, kamu masih punya waktu untuk minta ampun. Dia tidak bisa buka matanya lebar-lebar. Saat bicara denganku, agak tidak fokus. Hei. Sudah terbuka lebar. Berani-beraninya kamu menghinaku. Dia menghinaku. Serang dia, kawan-kawan. Tunggu. Benar-benar ada harta karun di sini. Cepat, ambilkan peralatanku. Aku akan mengeluarkannya. Kepala tanya, tapi katanya, kepala Buddha ini palsu? Ada yang asli di dalamnya? Harta karun tidak jatuh dari langit begitu saja tahu. Orang-orang zaman dulu hanya untuk membuatnya tampak mistis, menambahkan lapisan tipu daya ekstra. Lihat. Keahlianmu saja yang tidak cukup. Yang ada di sini adalah harta karun dari dinasti Tang. Ini adalah relik suci Buddha. Keahlianku tidak cukup. Aku adalah ahli penilaian kepala di grup Millennium. Kamu pikir kamu siapa? Berkata omong kosong tepat di hadapanku. Kepala Buddha Vairocana. Legenda mengatakan, itu dikubur bersama permaisuri Wu Zetian sendiri. Hilang selama lebih dari 1000 tahun. Ketidaktahuan itu menakutkan. Siapa yang kau sebut tidak tahu? Wah, kepala Buddha yang cantik sekali. Ini adalah Serabu Buddha, Menjalalinchi Buddha Vairocana. Kitab Tripitaka Terikat 3 lapis. Untuk melihat kebenaran di dalamnya. Seperti mutiara menggelinding di piring, bulat sempurna. Ya, itu dia. Aku pernah melihatnya di teks dari dinasti Tang. Seperti yang dikatakan Sutra Avatamsaka. Semyo Buddha di Sepilu Penjuru. Satu tubuh Dharma di seluruh alam. Tepat sekali. Ini adalah yang hilang sejak lama. Buddha Vairocana. Kepalanya. Heitai. tidak. Ini tidak mungkin. Orang kampung ini, bagaimana dia bisa menebak dengan benar? Ini asli. Barang antik asli yang dikira sudah hilang ditelan waktu. Kepala tanya, jadi, tentang kepala Buddha ini, berapa nilainya? Setidaknya 300 miliar rupiah. 300 miliar rupiah. Kalau aku punya 300 miliar rupiah di kampung halamanku, berapa banyak janda muda yang bisa kujaga? Kepala tanya, bagaimana bisa kau membuat kesalahan seperti itu? Kau. Saran. Dan kau menyebut diri sebagai kepala penilai grup Millennium? Kau bahkan tidak bisa mengenali teknik kepompong giok yang legendaris? Dan aku bahkan sempat mempertimbangkan untuk bergabung dengan perusahaanmu. Banyak orang tak berguna. Kepala tanya, apa itu teknik kepompong giok? Teknik kepompong giok yang disebut-sebut itu melibatkan pembungkusan barang asli dengan lapisan kulit giok dari bahan yang sama. Jadi harta karun itu sekaligus asli dan palsu. Pada zaman dahulu, mereka melakukan ini untuk melindungi barang asli. Tekniknya sendiri sangat canggih. Pastilah para pengrajin master legendaris yang bisa menggunakan teknik ini. Tapi teknik ini sudah hilang selama bertahun-tahun. Wah, aku tidak pernah menyangka, kawan. Kami benar-benar berhutang budi padamu hari ini.
Kau masih sangat muda. Bagaimana kau tahu tentang teknik kepompong giok? Tuan Adama, apa yang diketahui orang kampung ini? Dia hanya beruntung saja. Murni keberuntungan bodoh. Kenapa kau tidak coba beruntung juga? Aku tidak pernah menyangka bahwa grup mileniummu yang terkenal bisa begitu tidak profesional. Kalau bukan karena pemuda ini hari ini, barangku yang satu-satunya bernilai 300 miliar rupiah sudah pasti ditipu oleh kalian. Hei, tunggu dulu. Ngomong-ngomong, apa kau mencoba menipuku? Tidak. Masa sih? Tidak mungkin. Kalau Nona Santoso tahu, aku melewatkan kepala Buddha Vairocana. Itu, aku tamat. Aku harus memastikan semua kesalahan jatuh ke anak itu. Tuan Adama, aku selalu punya firasat. Kalau harta karunmu itu menyembunyikan sesuatu yang luar biasa. Aku cuma belum bisa memastikannya. Jadi, rencananya aku mau beli dulu darimu, lalu memindainya dengan peralatan terbaru perusahaan kami. Kalau ternyata asli, kau akan jadi orang pertama yang tahu. Haha. Kau serius? Beneran. Semua ini kami lakukan demi keamanan barang antik itu. Kalau kau percaya pada kesel ini, Tuan Adatama, jual itu padaku dengan harga 50 miliar rupiah. Aku akan suruh Departemen Keuangan mentransfer uangnya segera. Kepingan ini harganya 300 miliar rupiah di pasaran, dan kau pikir 50 miliar rupiah sudah cukup? Kepala Tania, apa kau sudah hilang akal? Tuan Adama, 50 miliar rupiah bukan jumlah yang kecil. Kau harus tahu, kepala Buddha ini tak ternilai harganya. Kalau ada yang jadi serakah, kau bisa kehilangan harta karun itu sekaligus nyawamu. ITU akan sangat disayangkan. Jangan coba-coba menakutiku. Aku bukan anak kemarin. Bro, aku berutang budi besar padamu hari ini. Kau, apa kau karyawan di Millennium ini? Bukan. Sebenarnya aku kesini untuk wawancara, tapi semuanya cuma tipuan. Sangat mengecewakan. Dengan mata tajam sepertimu, dan kau melamar ke sini, begini saja. Ikut aku ke perusahaanku, bekerja untukku. Soal gajimu, kau yang tentukan harganya. Sanggu, ayo pergi. Hentikan mereka. Kepala Tania, apa maksudnya ini? Tuan Adama, ada penipu tepat di sebelah Anda. Untuk keselamatan Anda sendiri. Kami harus meminta Anda untuk tinggal bersama kami beberapa hari lagi. Siapa yang kau sebut penipu? Kurasa penipu yang sebenarnya adalah kau. Latar belakang orang ini mencurigakan. Dia sengaja menghancurkan kepala Buddha Tuan Aditama. Aku curiga dia mendekati Tuan Aditama untuk mendapatkan kepercayaannya. Dan menipu kepala Buddha ITU, Kapten Baha. Tenggon dia. Tunggu. Kau memutarbalikkan fakta. Kau tidak lain adalah perampok. Selama aku di sini, tidak ada yang boleh menyentuh temanku. Apa yang kau lakukan? Kepala Tania, ini keterlaluan. Aku ingin bertemu Nona Santoso. Biarkan dia yang menilai siapa yang benar dan salah. Mari kita lihat siapa penipu yang sebenarnya. Jika aku bilang orang kampungan ini penipu, maka dia adalah penipu. Bahkan jika Nona Santoso sendiri datang, ITU tidak akan menggaba APA pun. Tanya ini. Kalau bukan karena aku, diam-diam memasang kamera, aku tidak akan pernah tahu. Dia bisa seberani ini. Dia sama sekali tidak menghormatiku. TAPI. Mungkin bagus untuk memberi si menjijikan ini pelajaran kecil. Salah sendiri dia, berani macam-macam denganku. Tapi aku harus waspada, jangan sampai Tania dan antek-anteknya terlalu keras padanya. Bagaimanapun, dia memang menyelamatkan nyawaku. Aku sudah lama mengawasi pria tampan ini, tidak pernah terlihat seperti orang baik. Lihat cara berpakaianmu. Kamu pikir kamu raja yang baru pulang ke tahtanya? Anak-anak, hajar mukanya. Bawa dia pergi. Teman, kamu harus pergi dari sini. Mereka datang untukku. Aku yang akan menahan mereka. Wah, orang tua, kau salah paham. Mereka yang seharusnya lari. Clara putri itu, sungguh membuatku kesal. Waktu yang tepat untuk melampiaskannya pada kalian. Jangan sekali-kali berpikir jadi pahlawan. Setiap penjaga di sini adalah petarung terlatih, terutama kapten mereka. Dia adalah murid awam dari Kiel bela diri terkenal. Dia juga juara bela diri sekota. Kalau dia mendaratkan beberapa pukulan, kau akan diangkat kalir dengan tandu. Hei kawan, kamu yang di sana, bos kami mau ketemu kamu. Ayo ikut. Dia nggak mau bergerak. Apa?
Kamu nggak sarapan? Hachi. Jadi kamu satpam. Gajinya berapa? $1000 c'est bulan. Melihat kalian, kayaknya kalian sering nggak makan. Mungkin aku sendiri bisa melakukan pekerjaan. 10 orang sepertimu? Kalian berdua ngapain sih? Nggak bisa nanganin orang kurus aja? Bos, aku benar-benar nggak bisa menggesernya. Ini kayak mau mendorong. Tank Island. Omong kosong. Apa yang baru saja kau lakukan adalah seni bela diri yang hilang. 18 lemparan lengket. Wah, dasar anak kecil. Kau punya mata yang tajam. Kau bahkan tahu itu 18 lemparan lengket. Tapi di hadapanku, kau bukan apa-apa. Ini tidak mungkin. Aku tidak percaya kau bisa melakukan seni bela diri yang hilang. Hari ini, aku akan membuktikannya sendiri. Berhenti. Apa hakmu? Aku yang menyuruh mereka. Ada masalah? Jangan pikir hanya karena kau asisten CEO, kau bisa melindunginya. Jadi kau asisten CEO, berapa gajimu per bulan? Bawa aku bekerja di bawahmu. Cukup dengan leluconmu. Kepala Tania, lihat. Dia penyelamatku. Tolong jangan terlalu keras padanya. Peppa. Tahu tempatmu. Hari ini bahkan kau pun tidak. Bahkan jika Nona Santoso sendiri datang, bisa membuatku membiarkan anak kecil ini bebas. Apa dia selalu sombong seperti ini? Kenapa kau tidak memukulnya? Peppa, beritahu Tania dan Simon bahwa mereka berdua. Dipecat. Keluarkan mereka dari sini. Sekarang. Kalian semua dengar itu? Kalian berdua. Dipecat. Kau. Perintah itu sama sekali bukan dari Nona Santoso. Kau menggunakan untuk meniru suara Nona Santoso dan memalsukan perintahnya. Peppa, kau berani sekali. Aku hanya menyampaikan perintah Nona Santoso. Percaya atau tidak, terserah padamu. Sekarang silakan pergi. Kau, dipecat. Dasar anak kecil, kau berani memikat kami. Aku akan membunuhmu. Tunggu, sejak kapan aku bisa bertarung? Beraninya kau memukulku. Aku akan bertarung sampai mati. Aku akan membina Mew. Kapan aku menjadi si berani? Mungkinkah aku adalah seorang jenius bela diri yang legendaris? Kapten Baja, ada apa ini? Kau tak bisa mengatasi seorang gadis kecil? Tanya. Hari ini kita kedatangan Ali Sangguan. Kalau kau tak sanggup, minggirlah. Dasar anak kurang ajar, kau akan membayarnya. Ini belum berakhir. Ingat kata-kataku. Wah, aku benar-benar berutang budi padamu hari ini. Kalau tidak, pusaka keluargaku akan menjadi kerugian yang besar. Ah, bukan apa-apa, Kok. Sobat, kau bukan cuma ahli menaksir harta karun, kau juga seorang jenius bela diri. Hahaha, perusahaanku sangat membutuhkan bakat seperti dirimu. Ayo, biar kau turunkan di perusahaanku. Paket kompensasi yang kutawarkan akan membuatmu terpukau. Putri biasanya bahkan gak bisa memutar tutup botol sendiri. Tapi si mesum ini ternyata berhasil nokelot. Orang tangguh kayak Surya Baja buat dia. Kayaknya, si mesum ini bukan cuma dokter hebat. Dia juga jago appraisal dan bela diri. Bang, lo bukan kuma ahli appraisal. Lo juga seorang jenius bela diri. Ayo, gabung ke perusahaan gue. Nggak mungkin. Gue butuh orang dengan keahliannya sekarang. Dia nggak akan kemana-mana. Putri, lakukan apapun yang perlu. Pertahankan Iko di sini. Apa yang akan gue bayar, pasti bikin lo puas. Siap. Ayo berangkat. Tunggu dulu. Tuan Adama, dalam segala hal, ada yang namanya siapa cepat dia dapat. Hari ini, gue yang jadwalkan wawancaranya duluan. Kalau dia nolak perusahaan kita, baru lo bisa nawarin. Wah, dalam hal kayak gini, mana ada yang namanya siapa cepat dia dapat? Tentu kita harus dengar pendapat si Bung sendiri. Gue lagi laris banget ya. Juru selamatku, Tania Dewi dan Surya Baja.
telah dipecat oleh perusahaan. Mereka hanya beberapa oknum busuk. Tolong berikan grup Millennium kesempatan lagi. Kesempatan. Menurutku, Itu tidak perlu. Menurutku Tuan Aditama adalah orang yang paling bisa diandalkan. Juru selamatku, kumohon. Pakaian yang dipakai pipa itu benar-benar memperlihatkan kakinya. Tuan Aditama, Begini. Secara pribadi, aku merasa bahwa grup Millennium lebih cocok untukku. haha, kawan. Perusahaan kami juga punya banyak wanita cantik. Apa maksudmu? Aku kelihatan seperti pria macam itu, aku tidak mudah tergoda wanita. Aku hanya merasa, budaya perusahaan grup Millennium mereka, budaya perusahaan, persis seperti yang kucari. Pikirkan dulu ya. Tidak perlu dipikir-pikir lagi. Sudah diputuskan. Ya, kalau begitu, aku tidak akan memaksamu. Aku berhutang budi. Kalau kau ada masalah di masa depan, jangan ragu datang mencariku. Hati-hati. Ayo pergi. Peppa, serahkan posisi Surya Baja ke anak ini. Karena kau datang untuk wawancara, izinkan aku bertanya. Apa keahlianmu? Oh, mau mulai dari mana ya? Aku sudah mendaki gunung dan mengarungi lautan. Melawan serigala dan menggarap sawah. Dulu saat konflik besar di luar negeri, aku tidak ada di sana. Tapi untuk hal lainnya, aku ada. Dan juga, aku bahkan membantu janda tetangga memerah sapinya. APA, Hah? Apa? Memangnya kenapa? Kenapa panik? Aku lagi memerah sapi mereka. jadi, kamu melamar untuk posisi apa? Posisi lain apa lagi yang ada di sini? Kamu sendiri yang lihat tadi. Kapten keamanannya baru saja dipecat. Sekarang ada lowongannya. Kamu cukup terampil. Kami bisa memberikannya padamu. Baiklah, berapa yang bisa aku dapatkan sebulan? Orang sebelumnya, Surya Baja, mendapat 20 juta rupiah sebulan. 20 juta? Seorang penjaga keamanan, dibayar sebanyak itu bahkan lebih banyak dari iklan. Cari ibu pengganti dengan harga tinggi. Eko. Tenang, jangan terlihat seperti belum pernah lihat uang. Guruku bilang, kamu harus punya ketenangan dalam hidup, bahkan saat tawar-menawar di pasar. Itu terlalu rendah. Untuk keahlianku, kamu harus bayar lebih. Masih terlalu rendah? Kapten keamanan biasa, dibayar kurang dari 2.000 sebulan. Surya Baja dapat 20 juta, karena setumpuk sertifikat tinju yang dia punya. Maksudmu dia? Dengan keahliannya yang katanya, turnamen yang dia ikuti, mungkin cuma turnamen TK Riverton, kejuaraan adu jotos, dan dia dapat medali perunggu di divisi amatir. Dia bahkan gak ada apa-apanya dibanding aku, lebih banyak uang. Aku tidak punya wewenang untuk itu. Tunggu sebentar. Tidak apa-apa, berikan padanya. Oke, dimengerti, Nona Santoso. Kami bisa menawarkan kenaikan gaji, dan kamu bisa mengambil peran sebagai kapten tim keamanan, dan penilai kepala grup. 40 juta rupiah sebulan. Tapi ada satu syarat. Lanjutkan. Kamu juga harus bertugas sebagai pengawal pribadi Nona Santoso. Pribadi. Maksudnya pengawal? Nona Santoso MU itu perempuan, kan? Ayah, Apa dia tergila-gila sama tubuhku atau gimana? Bilang saja itu tidak mungkin. Dangar. Apa yang sedang kamu pikirkan? Keluarga Evans sedang mengalami masalah belakangan ini. Kami hanya ingin mempekerjakanmu untuk melindungi Nona Santoso. Hanya sekuritas. Benar. Tidak ada niat lain. Baiklah, berapa nomor teleponmu? Aku baru turun dari gunung. Aku tidak punya telepon. Kalau tidak punya, belilah, agar Nona Santoso bisa menghubungimu. Uangnya sudah ada padaku. Kamu saja yang tidak memberikannya. Nona Lestari, barang-barang yang kamu minta, sudah semua di sini. Ini seragammu, dan ini bonus tambahan, dari perusahaan untukmu, 500 juta rupiah. Ini dari Nona Santoso, untuk berterima kasih, karena kamu menyingkirkan 2 orang nakal itu, dari perusahaan. Yah, kalau kamu bersikeras. Jadi, apakah ini dihitung seperti bayaran tambahan karena aku menendang si bodoh itu untukmu, hadiah tambahan yang kamu berikan padaku? Iya, ini disetujui khusus oleh Nona Santoso. Kalau begitu, aku terima. Kalau kamu lagi ada pekerjaan kotor seperti memecat orang, beritahu aku saja. Aku bisa menggendongmu dan mengusir seseorang dari lantai 1 sampai ke 7 tanpa perlu mengambil napas. Teruslah bermimpi.
Beli telepon. Siap. Dasar babi. Pantatnya merah muda. Nak, kamu menyelamatkanku di rumah sakit. 500 juta rupiah ini sebagai terima kasihku. Bekerja keras mulai sekarang. Saat kamu tahu, bosnya adalah aku. Aku penasaran wajahmu akan seperti apa. Wah, taruhan yang kubuat dengan Clara Putri itu, sudah kupastikan menang. Sekarang aku bisa kembali dan memberinya hukuman yang setimpal. Apa masalahnya? Pergi sana. Jangan kotori lantai yang baru saja kupel. Kamu yang ketiga hari ini, terus-terusan saja. Hei, aku kesini untuk beli ponsel. Kamu senggap beli? Hei kawan. Hei kawan. Ponsel seperti apa yang kamu cari? Kata yang benar adalah, bos. Oke. Bos, bu. Lebih keras. Datang lagi ya. Hei Tempan, dia terlihat biasa aja. Tapi kalau dia belanja boros, dia jadi terlihat sangat ganteng. Istriku. Siapa yang kau panggil istriku? Istriku, jangan marah. Aku beli hadiah ini khusus untukmu. Malam ini kamu boleh cooking apa saja. Nah, baru benar. Iko, kamu tahu jam berapa sekarang? Kenapa belum tidur? Begadang bikin kamu nggak tumbuh. Ini baru jam 7. Aku nggak bisa tidur. Lagian, umurku 20. Mau tumbuh di mana lagi? Pergi aja kalau ku bilang. Kamu cari masalah ya. Baiklah. Sayang, sudah nggak marah lagi? Kamu jahat banget. Jadi cuma beli stocking aja, sudah bisa bikin perempuan senang. Bos. Cuma mau kasih kejutan aja. Hai, Samudra. Apa kamu yang kirim orang? Bawa 900, 90, 9 mawar hari ini. Kamu ya? Samudra? Clara, tolong jangan. Samudra, bisa nggak kamu berhenti tolong? Hubungan kita nggak mungkin bisa jalan. Laju pila, tunangan masa kecilku. Udah datang nyariin aku. Kamu punya tunangan masa kecil? Sama siapa? Cuma orang kampung. Dia nggak berkelas banget, tapi nenekku ngeyel banget. Mau aku nikah sama dia. Bete banget. Eko, kamu gila? Kamu pukul pantatku lagi? Iya benar. Aku lagi pukul pantatmu. Ini hukuman karena kamu sebut aku orang kampung. Clara, berani-beraninya dia menampar pantatmu? Itu cowoknya, yang dari perjodohan itu. Namanya Eko. Dia selalu ngerjain aku. Dasar brengsek. Nekat banget. Masa sih dia ngerjain kamu? Clara, lu lagi free nggak? Gue traktir makan. Bawa dia juga. Biar gue yang ngasih pelajaran. Sepupuku Samudra mau mentraktir makan malam. Berani nggak datang? Bilang ke sepupumu, bawa uang banyak-banyak. Nafsu makanku lagi gede. Lapar banget nih. Samudra, kirimin aku lokasinya. Ayo pergi. Tunggu bentar. Sama-sama. Kamu ngasihku stocking tanpa selangkangan? Kamu gila ya? Itu bukan kalimat yang tepat. Waktu guruku beli stocking buat istrinya, dia bilang suaminya perhatian banget. Kenapa aku malah dibilang gila? Kalau gitu, kembalikan. Nggak mungkin. Aku nggak mau uangmu sia-sia. Aku senang banget, sangat senang. Sesenang itu, ya? Jadi, kamu suka atau enggak? Turunin aku. Kesini, sayang. Lama tidak berjumpa, Clara. Kamu terlihat cantik. Samudra, kamu juga terlihat sangat tampan. Ya, Sangga.
Tempatnya lumayan. HEI, Peléan. Ambilkan aku bir. Clara, siapa temanmu di sini? Baiklah, baiklah. Bistro Mawar Anggu adalah restoran paling eksklusif di Kota Tirta. Biasanya sulit dapat reservasi, tahu? Clara benar. Lihat, untuk tempat ini, aku punya pengaruh. Jadi, dapat meja di ruang makan utama. Mudah sekali, Camp Hang. Lain kali aku mengajakmu keluar, untuk makan malam lagi. Aku akan mengusahakan ruang privat untuk kita. Tapi ku dengar, mendapatkan ruang privat di Bistro Mawar Ungu, bukan sekadar soal punya uang atau koneksi. Samudra, kamu benar-benar tidak perlu repot-repot seperti itu. Mengajak Clara makan malam, bukan masalah. Oh, ngomong-ngomong. Eko, pekerjaanmu apa? Keamanan perusahaan. Hanya seorang satpam kecil, ya? Maaf ya. Aku tipe orang yang cukup blak-blakan. Kamu datang ke keluarga putri, cuma buat cari harta. Tapi sepupuku Clara, nggak segitunya. Walaupun ada surat wasiat keluarga, hukum sekarang nggak mengakuinya. Jadi, siapa yang dipilih Clara? Itu keputusannya sendiri. Kamu cinta siapa? Aku nggak jatuh cinta. Emang perlu ditanya? Tentu saja dia cinta aku. Aku jauh lebih baik darimu. Saat ini aku jadi direktur, divisi teratas di korporasi Aditama, dan eksekutif termuda. Aku sangat disayang pimpinan. Potensi pertumbuhan karirku masih sangat besar. Murni Mangila. Si kampungan ini berani meremehkanku. Elite corporate kode besar? Apa itu menjilat? Mencari muka? Cuma orang kaya kamu yang kayak gitu. Kami di sini mengandalkan skill dan koneksi. Aku udah selesai bicara, lagian kamu juga nggak bakal ngerti. Pilihan. Oh iya. Sebelum pesan, aku kasih tahu sesuatu soal masakan restoranmu. Smash to pieces green dragon. Lain kali tambahin bawang putih. Dipersiapkan. Nggak apa-apa, Clara. Pesan apa aja yang kamu mau. Aku yang traktir. Kalau gitu aku pesan. Beef Wellington. Golden caviar, sama French foie gras. Cuma itu. Dasar cewek ini jago banget habisin duit. 30 juta rupiah untuk sekali makan. Begitu aku dapatkan dia, aku akan ambil semua dari keluarga putri. Semua aset mereka. Nggak bakal kasih dia sisa sepeser pun. Oh iya. Tambahin juga semangkak, mie lanzhou. Yang itu jangan pakai daging sapi. Banyakin daun ketumbar. Terima kasih. Pro. Tunggu dulu. Jangan berbat bayar. Buat orang desa kayak kamu, cari uang nggak gampang. Aku baru dapat 500 juta rupiah. Pengen traktir kamu makan. Tapi c'est plus mieux Max Bayard. Jadi lupakan saja. Wah, duitnya banyak banget. Iko, kamu merampok ban atau gimana? Merampok ban? Kamu ngomong apa sih? Ini uang yang aku hasilkan. Dengan bekerja siang dan malam tanpa henti. Bekerja sampai jari-jariku hampir patah. Semuanya hasil kerjaku. 500 juta. Saillant. Jadi, taruhan kita, aku menang. Kan, kalau kamu kalah, aku tidak hanya boleh memukul pantatmu 10 kali. Aku juga boleh menciummu selama 10 menit. Lalu, kamu harus mengakui bahwa kamu menilaiku dengan hati yang picik dan berprasangka buruk pada seorang pria terhormat. Kamu harus minta maaf padaku. Baiklah. Tapi kalau kamu yang kalah, kamu harus telanjang, sepinana, dan keluar dari keluarga putri. Kita selesaikan ini di rumah. Siapa tahu, bagaimana aku tahu kamu tidak curang? Aku tidak pernah menyangka. Seorang satpam biasa, bisa dapat bonus setinggi itu. Biar aku kasih tahu yang bagus tentang kamu. Aku sama sekali tidak tertarik jadi, apa yang kamu sebut satpam? Orang sepertimu, sebaiknya simpan keterampilan menjilatmu. Untuk dunia korporat, itu tidak berarti apa-apa bagiku. Kamu. Tempat ini tidak buruk. Kita harus adakan acara perusahaan di sini. Nancy. Mintabone, ya. Bukankah itu ketua kita, Tuan Aditama? Clara, kamu lanjutkan makan. Aku mau menyapa dulu. Dia pikir dia siapa? Oh,
Itu Julian Aditama. Dia ketua korporasi Aditama. Orang yang merintis dari nol. Kejam dan tegas. Tentu saja dia orang penting. Bahkan ayahku sendiri tidak sekaya dia. Ayahmu bukan siapa-siapa dibandingkan dia. Lalu apa yang membuat ayahmu berpikir? Diabejitu et Badia Dapanku? Atur nada bicaramu. Kalau dia marah, kau temat. Sial. Dia akan kembali sebentar lagi. Tuan Aditama, apa yang membawa Anda ke sini? Anda? Samudra, dari pemasaran. Saya pernah membawakan Anda kopi sebelumnya. Ah, Samudra. Saya sedang mentraktir beberapa teman makan malam nanti. Tak menyangka, bertemu Anda di sini. Dunia memang kecil. Kami tidak mungkin membiarkan Tuan Aditama membayar ini. Biar saya. Tidak perlu. Tidak. Sama sekali tidak. Tuan, totalnya. 15 juta rupiah. Berapa? 15 juta. Bagaimana Anda ingin membayarnya? Lepaskan saja kalau begitu. Tak mungkin menangkap serigala tanpa umpan. Tuan Aditama sudah mengurusnya. Tuan Aditama. Hei, temanku Eko, benar-benar kamu. Wah, tikus kecil itu lucu banget. Mari kita bahas urusan bisnis. Keahlian penilaianmu waktu itu, Bung, itu benar-benar menyelamatkan perusahaanku. Setelah aku kembali, aku menyebarkan kabar tentang Buddha Vairocana, dan beritanya tersebar. Coba tebak? Apa yang terjadi? Semua pemilik bisnis itu berebut. Teleponku bunyi terus. Mereka semua ingin meminjam kepala Buddha itu untuk pameran. Kita sudah ngobrol selama ini, tapi aku masih belum tahu. Nama. Tuan Aditama, Iko. Ah, Iko. Nama yang bagus. Dan wanita cantik ini adalah istrimu? Tuan Aditama, aku Clara Putri. Senang bertemu dengan Anda. Pasangan yang sempurna. Didik Durkin untuk satu sama lain. Tuan Aditama, apa kau sudah gila? Bagaimana mungkin orang kampungan yang kasar ini bisa menjadi penyelamatmu? Beijingkan, kalau kau berani mengoceh omong kosong lagi, demi Tuhan, kau akan kuperintahkan. Dai potong dan jadi makanan anjing. Kalau berani ngomong sembarangan lagi, gua potong-potong lu buat makan anjing. Maaf, Tuan Aditama, aku tahu aku salah. Teman gua, Eko, dia ini nggak ngerti apa-apa. Maaf ya. Waktu itu kita buru-buru banget perginya, terburu-buru. Aku nggak dapat kontak lu. Hari ini, kita harus tukeran nomor. Aku panggil istriku dulu. Sini. Teman gua, Eko, soal waktu itu, aku belum ngucapin terima kasih. Ada 1 miliar rupiah di kartu ini. Langsung to the point. Gua suka. ITU. Kalau gitu gua nggak ganggu. Kencan lu sama istrimu. Nanti gua telepon. Pertama kali gua lihat orang. Coba kasih 1 miliar rupiah ke orang lain. Di kartu ini ada 1 miliar rupiah. Langsung ke intinya. Aku suka itu, terima. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggu kencanmu dengan istrimu. Aku akan menghubungimu nanti. Tuan Aditama. 1 miliar rupiah. Silakan du Duc. Bro, tidak pernah terbayangkan. Kamu, seorang satpam kecil, bisa membuat ketua kami menghormatimu begitu rupa. En Bill dan Bersenan Senangla. Kamu pikir, aku peduli dengan 1 miliar rupiah? Hei, tahu tidak, kamu akan menjual dirimu untuk uang berapapun. Kamu memang tidak berguna. Permisi, Tuan Aditama, sudah membayar tagihan meja Anda. Dia ingin saya memberitahu Anda. Silakan nikmati hidangannya, Tuan. Beritahu kami jika butuh sesuatu.
Tuan Aditama sudah membayar tagihannya. Dia di mana? Dia sudah pergi. Bagaimana bisa kita biarkan Tuan Aditama yang bayar? Ya, kita harus bagaimana? Ini terlalu berlebihan untukku. Astaga, aku tidak percaya ini. Duduk dulu ya. Dia tidak melakukannya untukmu. Dia melakukannya untuk Eko. Atau mungkin dia melakukannya untukmu, Sayong. Bukannya kamu mau membatalkan pertunangan? Kenapa sekarang kamu memanggilku sayang? Batal quand Abba? Qui marie là? Bukannya kamu mau membatalkan pertunangan? Kenapa kamu menciumku? Sama sekali tidak. Tuan Aditama, kami sudah menyelidikinya. Bajingan itu, Samudra, tentang tunangan Eko. Dia tertarik. Aku selalu menduga Samudra tidak mengermati Eko. Jadi itu alasannya. Kurang ajar dia. Telepon dia sekarang juga. Setelah bertahun-tahun aku di bisnis ini, masih kalah sama satpam? Hei, kamu. Samudra. Ini Julian Aditama. Selamat, Samudra. Wah. Oh, Tuan Aditama, Anda telepon biar aku bisa ucapin terima kasih. Karena tadi bayarin tagihan, cuma itu yang bisa kulakukan, untuk bosku. Sebenarnya, tidak. Aku datang untuk memberi selamat padamu. Kamu dipecat. Hah? Aku dipecat? Samudra. Beraninya kau membantah Eko seperti itu? Kamu dipecat, masih murah. Kau punya waktu 3 hari untuk pergi dari kota Tirta. Kalau tidak, kau tahu akibatnya. Hello, Tuan Aditama. Lupakan saja. Sudahlah, lupakan. Siapa bilang kamu boleh masuk ke kamarku seenaknya? Aku bahkan belum masuk. Nenek itu yang kasih kamar ini ke aku. Kalau kamu tidak suka, ya kamu yang pindah. Kamarku? Masa aku yang harus pergi? Ya, aku juga tidak akan kemana-mana. Aku juga. Duduk. Jadi, taruhan kita masih berlaku? Kamu bicara apa sih? Kita pernah bertaruh? Aku bilang, aku tidak akan memanfaatkan nama keluarga putri, atau keahlian medisku. Aku hanya akan mendapat gaji lebih dari 2 juta rupiah sebulan, kalau aku menang. Kamu tidak hanya akan kena cubit 10 kali, tapi aku juga boleh menciummu selama 10 menit. Itu kan yang kamu bilang? Hah? Apa aku benar-benar bilang begitu? Ah, yang benar aja, lupakan saja. Apa yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Kamu pikir kita bisa melupakannya begitu saja? Kalau kamu yang menang, kamu pasti sudah mengusirku tanpa ragu. Camus lupa Jean-J. Kelingking kita Siapa pas? Yonginkar Jean-J. adalah bajingan. Ternyata Nona Putri adalah seorang bajingan. Camilla Bajingannya. Mambungkuk. Sekarang, Aduh. Dihukum pukul pantat itu sangat memalukan. Bagaimana kalau aku bayar saja? Sebut harganya, asal jangan pukul pantat aku. uang tidak ada artinya bagiku. Lagi pula, aku punya iPhone 17. Yang aku mau cuma memberimu pelajaran, supaya kamu belajar untuk tidak meremehkan orang. Kamu bisa pilih posisinya. Mambungkuk. Tidak mungkin. Itu tidak akan terjadi. Kalau kamu berani menyentuhku, aku akan teriak pelecehan seksual. Sudah kuduga, aku sudah merekam semuanya. Semakin keras kamu berteriak, semakin aku suka. Kalau gitu, bagaimana kalau kamu beri keringanan? Tidak mungkin.
Kalau gitu, aku akan ganti celana lain. Tidak. Baiklah, terserahlah. Setelah ini, kita sudah selesai. Ayo mulai saja. Ambil posisi. Kenapa Camus m'éreinti tu? Apa kata orang nanti tentang saya kalau sampai tersiar? Sakit, Beijing Gan. Diam di situ. Ah, masa muda. Beijing Gan, kamu pukul aku 1 kali ekstra. Tinggal 2 lagi. Diam di situ. Ya? Cepat. Cuma 1 kali tambahan. Camus, Camus bat la pupule Seiya. mimpi. Cium aku selama 10 menit. Sebagai ganti pukulan ekstra tadi. Tidak mungkin. Beijing Gan, kamu janji ciuman 10 menit. Kamu sudah menciumku selama 2 jam. Bibirku sampai bengkak. Apa sih maumu? Mungkin masuk ke dalam dan lanjutkan? Pergi sana. Ada APA? Bertengkar dengan pacar? Enggak, kami tidak bertengkar, nenek. Clara, apa yang ada di wajahmu? Tidak ada APA nenek. Eko hanya sedang merawatku. Benar, merawatnya. Perawatan yang cukup intens. Lanjutkan. Nenek sedang tidak enak badan. Kita tidak boleh membuatnya kesal. Jangan harap kamu tidur di ranjangku. Malam ini kamu tidur di sofa. Ranjang ini besar sekali. Apa salahnya berbagi? Apa? Baiklah. Kalau begitu, kamu dan aku akan berbagi ranjang malam ini. Malam ini, aku akan memberimu layanan istimewa. Tunggu sebentar. Aku mandi dulu, langsung kembali. Mau kemana? Mau mandi. Mau aku gosok punggungmu? Tuan, tekanannya bagaimana? Lumeillant. Lagi pula kamu nggak terlalu jago. Tuan, saya siap melayani Anda. Gimana kalau? Camus quasi à pédicure? Boleh, Tuan. Mau yang sentuhan lembut atau pijatan kasar? Kalau aku mau, campuran lembut dan kasar? Ada yang aneh. Nggak mungkin cewek itu senerius ini baiknya. Oh, Iko.
Iko. Kenapa nggak tidur di kasur? Ayo main sama aku. Aku lebih nyaman tidur sendiri. Aku nggak terbiasa berdua. Yakin? Firasatku bilang, pasti ada masalah. Baiklah. Padahal aku mau melayanimu dengan baik. Cuma segitu caramu? Kamu pikir kamu siapa? Ya, Nona Santoso. Sayap, jangan khawatir. Semua sudah dicatat. Kamu sedang apa? Dia itu Nona Santoso. Ayah, Di seluruh perusahaan ini, hanya dia satu-satunya Nona Santoso. Benar. Dia yang membayar aku 40 juta rupiah sebulan. Nona Santoso. ayah, Mau kemana? Mau berterima kasih padanya. Kakimu lebih besar daripada kakinya. Aku sangat lelah. Mandi dulu, santai sebentar. Lalu kembali bekerja dengan baik. Kenapa kamu ke sini? Aku sudah tidak tahan lagi. Pertama, temui Nona Santoso. Lalu langsung ke kamar mandi. bodoh nekat. Dia lupa bawa ponselnya ke sini. Kalau nenek tidak menyuruhku mengantarkannya, aku bahkan tidak akan ada di sini. Sekarang aku harus seperti orang lain. Pergi berterima kasih pada Nona Santoso. Tapi kamu tahu, sekarang setelah kupikir-pikir, Iko sebenarnya tidak buruk. Dia tampan dan dokter yang hebat. Dan tadi malam, dia bahkan tidak mencoba melakukan apapun. Dibandingkan dengan sepupuku Samudra, Iko sebenarnya cukup baik. Selamat tinggal, Ibu. Aku akan berlayar malam ini. Mes hommes. Apa kamu baru saja kencing di bak mandiku? UPS. Beijinggan, tunggu di luar. Iko, lama tidak bertemu. Oh, ternyata kamu. Nona Santoso. Betul sekali. Iya, aku. Virginie Mazalania. Sekarang aku bekerja untukmu. Sulit beradaptasi, kamu bebas mengundurkan diri kapan saja. Tidak mungkin. Aku hanya berpikir, pekerjaan yang bayarannya 20 juta sebulan. Sulit sekali didapatkan. Syukurlah kamu menyadarinya. Terima kasih atas kesempatan ini, Nona Santoso. Aku pergi dulu. Tunggu. Tentang kejadian tadi, bukankah seharusnya kamu minta maaf? Pada aku? Oh, tentu saja. Aku harus minta maaf ke toiletmu, karena sudah menggunakannya. Tapi kamu lihat punyaku, dan aku lihat punyamu. Jadi sebenarnya, apa yang perlu diminta maaf? Anggap saja kita sudah impas. Kita sudah beres. Kamu kurang ajar. Ah, sial. Ucapan saya keterlaluan. Harus menjaga hubungan baik dengan bos. Katakan sesuatu yang disukai wanita. Nona Santoso. Sebenarnya, Bentuk tubuhmu bagus sekali. Kilier. Baiklah, aku pergi. Kamu hampir membuatku pingsan karena marah. Tidakkah kamu penasaran? Mengapa aku menawarkanmu gaji setinggi ITU? Jangan sekali-kali berpikir macam-macam denganku. Menyebalkan sekali. Putri mungkin sudah memberitahumu. Keluarga Santoso sedang dalam masalah. Salah satu tugasmu adalah melindungi keamananku. Ya,
Aku tahu itu, pengawal pribadi. Ya, Diam. Dalam 3 hari, akan ada jamuan di paviliun mewah. Kau akan menemaniku. tidak masalah. Melendangiku? Tentu saja. Tapi tidak semudah itu. Paviliun mewah sangat ketat. Tidak boleh ada orang yang tidak berwenang. Jika kau ingin ikut denganku, hanya ada satu cara. Cara apa? Yaitu, berpura-pura jadi pacarku. Dan masuk bersamaku. Itu kurang tepat. Jika kau tidak mau, kau bisa ke bagian keuangan, dan ambil gaji sebulan. Jangan kembali setelah itu. Iko, Jadilah pacarku. Setuju? aku penasaran. Apa yang sedang dilakukan si kampungan itu? Jadilah pacarku. Setuju? Baiklah. Tapi aku punya satu syarat. Lanjutkan. Ini jauh melampaui standar moral dan prinsip-prinsipku. Itu akan dikenakan biaya tambahan. Tidak masalah. Sekarang kau orangku. Iko, dasar brengsek. Kau benar-benar menjual dirimu. Dazar Racus. Baru dapat angin sedikit langsung datang. Keluarga Wijaya, apa kita tidak punya uang? Aku sudah begitu baik padamu, aku bahkan berbagi kamar denganmu. Aku memberikan ciuman pertamaku padamu. Aku bahkan membiarkanmu menyentuh bokongku. Aku hampir saja mengatakannya, dan beginilah caramu membalas kebaikanku. Biar aku jelaskan. Oke, tolong, Jelaskan? Pergi jelaskan itu pada malaikat maut. Nona Santoso. Tolon à cul d'Icini. Nona Santoso. Attaquant ses yeux à tu. Nona Santoso. Nona Santoso. jelaskan ini, Nona Santoso. Katakan sesuatu. Nona Santoso. Nona Putri. Berhenti memukulnya. Jika kau membunuhnya, anak kita akan tanpa ayah. Anak. Iko. Aku akan mengebirimu. Kau pikir bisa lari? Kasihani aku, Nyonya.